Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel Cerita Simbah. Piye kabare? Masih sikat gigi pakai odol? Kali ini Simbah akan melanjutkan sebuah cerita dari buku Kisah Tanah Jawa Jagat Lelembut yang ditulis oleh Kisah Tanah Jawa dan Dapur Cerita. Tema kali ini yang ingin Simbah bawakan yaitu Wewe. Wewe adalah sosok lelembut yang bentuknya cukup menyeramkan dengan wujud mirip gendruwo dengan payudara yang nyaris menyentuh tanah. Sosok ini sebenarnya sangat suka dengan anak kecil. Ada beberapa kasus anak yang dibawa Wewe. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan nama digondol Wewe. Walaupun sebenarnya sosok ini tidak bermaksud sepenuhnya mengambil atau mencuri, sosok Wewe memang suka berniat momong atau menimang sebentar, nantinya akan dikembalikan. Karena durasi alam lelembut lebih lama durasinya dibanding dengan alam manusia, meski hanya sebentar ditimang oleh Wewe, namun di alam manusia ternyata berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari, sehingga muncul konotasi jelek kalau Wewe hobi menculik anak. Sifat sayang kepada anak diwujudkannya dengan memberi ASI kepada tuyul-tuyul yang tidak memiliki induk semang. Bagaimanapun juga, manusia tetap harus menjaga anak-anak agar tidak dipinjam oleh Wewe. Salah satunya dengan menemani ketika maghrib dan mengawasi ketika si kecil bermain di dekat tempat-tempat yang suka dihuni oleh koloni gendruwo. Menurut pengalaman Simbah secara pribadi, berbeda dengan kuntilanak, Wewe gemar mengajak anak-anak kecil untuk bermain. Sementara kalau kuntilanak gemar mengajak remaja untuk bermain. Seringkali Wewe ini berpasangan dengan gendruwo. Layaknya di dunia manusia, maka Wewe adalah pasangan dari gendruwo. Meskipun ada juga gendruwo yang berpasangan dengan sesama gendruwo, tetapi jenis kelaminnya berbeda. Simbah setuju dengan apa yang ditulis oleh Kisah Tanah Jawa bahwa waktu itu memang relatif. Waktu di dunia Wewe berjalan lebih lambat bila dibanding dengan waktu di dunia manusia. Oleh karena itu, anak-anak yang dicuri oleh Wewe seringkali di dunia Wewe, di dimensinya Wewe, hanya sekedar minum teh atau memakan sepotong kue. Sementara di dunia manusia, dia sudah hilang semalam suntuk atau bahkan beberapa hari. Simbah pernah mengenal seseorang yang mengalami sendiri hilang di gondol Wewe. Kala itu, waktu Simbah masih kuliah S1, beliau adalah teman dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwa kala itu beliau bersama beberapa temannya sedang bermain petak umpet. Kala azan maghrib tiba, kemudian teman-temannya bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Hingga Isya ternyata ada salah satu teman yang tidak pulang ke rumahnya sehingga orang tuanya panik dan ikut mencari ke rumah teman-teman sepermainannya. Kemudian berita itu cepat menyebar sebagaimana kampung ya, yang bahkan tembok pun bisa berbicara. Maka satu desa kala itu ikut mencari si anak yang hilang ini. Seluruh area telah disisir sambil membawa perangkat yang bisa dibunyikan, bisa panci, wajan, ataupun benda-benda lainnya. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan ditabuh, sambil memanggil-manggil anak itu. Harapannya ketika Wewe mendengar suara yang gaduh, kemudian dia akan sedikit hilang konsentrasinya atau fokusnya ketika menyembunyikan si anak tadi. Dan si anak tadi ketika dipanggil-panggil kemudian mendengar dan bisa pulang kembali ke dunia nyata. Nampaknya kala itu tidak sesukses harapannya, tidak seberhasil kenyataannya, karena di malam itu si anak tetaplah hilang. Pencarian kemudian dilanjutkan menyisir sungai karena dikhawatirkan si anak tadi
hanyut di sungai. Namun ternyata juga tidak mendapatkan hasil karena memang pencarian dan penyisiran dilakukan pada malam hari. Hingga subuh tiba, secara mengejutkan si anak tadi telah kembali berada di kandang sapi di rumahnya sendiri dalam kondisi tengkurap tidur di bawah sapi. Simba pun masih bertanya-tanya sampai hari ini kenapa dia tidak terinjak kakinya sapi begitu kan. Dan yang cukup mengerikan adalah ketika si anak itu ditanya kemudian bingung linglung menjawab sambil tersenyum atau meringis di giginya penuh dengan kotoran sapi. Yang kala itu ketika si anak ditanya, "Kamu kemana saja semalaman?" Dia mengatakan bahwa aku tidak main semalaman begitu. Aku hanya memakan satu potong kue yang diberikan oleh nenek-nenek yang menyapaku ketika aku mau pulang, mau masuk ke rumah lewat pintu belakang. Dan ternyata nenek-nenek itulah perwujudan dari si Wewe tersebut. Simba memang setuju ya kalau dimensi Wewe ini memang berjalan dengan lebih lambat. Karena ada juga cerita lain dari sumber lain yang mengatakan bahwa ada seorang anak yang kala maghrib itu melintasi bambu yang melengkung. Ternyata bambu yang melengkung itu kemudian menjadi portal penghubung antar dimensi. Si anak lantas hilang. Dan 30 tahun kemudian si anak kembali dengan wujud yang sama seperti ketika dia hilang, dengan pakaian yang sama ketika dia hilang, dengan pikiran dan mindset yang sama dengan ketika dia hilang. Padahal teman-temannya sudah 30 tahun berlalu, 30 tahun tumbuh menjadi pria-pria yang dewasa. Hal semacam ini mungkin, sangat mungkin terjadi. Sebagaimana dimensi yang berjalan lebih lambat, ada juga dimensi yang berjalan dengan lebih cepat. Lagi-lagi Simbah mendapatkan cerita dari tetangga sendiri yang memang mengalami hal ini di dunia nyata. Sama juga dengan Wewe. Ini cerita agak menyeramkan, bisa dibilang apes atau beruntung, tergantung dari sudut pandang mana Anda melihatnya. Kala itu era tahun 70-an. Simbah masih ingat kala itu belum ada listrik di desa sini. Sehingga ketika seseorang itu ingin mendapatkan hiburan, maka hiburan satu-satunya adalah hiburan rakyat. Bisa berupa layar tancap ya. Kalau orang sini menyebutnya misbar ya, kalau gerimis bubar, karena memang tidak ada pelindungnya, hanya layar yang dicatapkan di lapangan. Ataupun wayang, ataupun jaranan, pertunjukan seni jaranan. Yang kala itu sangat luar biasa ramainya karena memang tidak ada hiburan di desa kala itu, tahun 70-an. Salah seorang tetangga Simbah berjualan kacang, karena memang dia berprofesi sebagai pedagang. Kacangnya kala itu ditaruh di rombong begitu, yang diangkut di atas sepeda pancal, sepeda unto. Satu sisi adalah dandang yang berisi kacang rebus, yang satu sisi lagi adalah meja-mejaan kecil untuk etalase ya, memajang kacang yang dia jual. Malam itu sebagaimana biasa dia berjualan kacang di tempat tontonan, berusaha mengais sedikit rezeki di hari itu. Beliau bercerita katanya beliau itu tertidur. Kalau orang Jawa bilang itu sak seliutan ya. Jadi tertidur secara tidak sengaja, bukan ditiduri ya, tapi tertidur. Jadi tidak sengaja tidur. Kalau ditiduri itu kan berarti tidak sengaja ada yang melakukan objek tidur kepada dirinya. Nah, dia tertidur. Dalam mimpinya beliau merasa dibawa ke sebuah alam yang mana banyak rumah-rumahan yang berjajar di sepanjang tepian sungai. Sungainya besar, jernih, airnya deras, asri sejuk, yang jelas tidak seperti negara kita yang panas ya. Penduduk yang ada di sana sangat ramah, friendly, mengajak bicara, komunikasi yang baik, kemudian memberi makan yang baik. Beliau mengaku di sana selama hampir 1 minggu. Selama di alam itu, beliau berkenalan dengan seorang wanita yang konon katanya adalah anak Pak RT. Beliau disukai oleh wanita itu, ya sehingga kemudian dilakukanlah prosesi ya semacam pernikahan begitu ya, secara kecil-kecilan.
Dan itu berlangsung selama 1 minggu. Tidak lama setelah itu beliau terbangun. Dan ternyata beliau terbangun saat acara tontonan itu belum selesai. Sehingga bisa kita simpulkan di alam manusia itu belum lewat 1 malam. Jadi di malam itu dia tertidur, belum sampai pagi dia sudah bangun. Tapi menurut penuturan beliau sudah 1 minggu melewati dia suatu alam tertentu. Ternyata sekembalinya dari sana, kehidupan mulai berubah. Perekonomiannya mulai naik, perdagangannya mulai lancar, hingga dia punya kios di pasar begitu ya. Sehingga dia menjadi orang kaya baru. Namun anehnya, setiap malam-malam tertentu, di bulan-bulan tertentu, sering terdengar bau amis dan suara tangisan bayi di kamar mandi rumahnya. Konon katanya beliau membawa pulang wewe. Untuk kemudian menjadi perewangan yang membantu beliau dalam urusan kerezekian. Cerita menarik tentang wewe lainnya dialami oleh Simbah sendiri. Nah, ini cukup mengerikan ya, karena melibatkan perang gaib. Entah apa yang ada di benak Anda, apa yang ada di pikiran Anda, apakah Anda termasuk orang yang percaya dengan fenomena supranatural atau tidak, itu sudah di luar kuasa Simbah. Yang jelas Simbah kali ini hanya ingin bercerita, membagikan sebuah pengalaman nyata kepada Anda, semoga dapat diambil hikmahnya. Kala itu Simbah sedang menangani klien korban pelet. Sebut saja ada seorang wanita dari Jawa Tengah yang bernama si A. Si A ini kemudian naksir, jatuh cinta, suka, dan ingin berkeluarga dengan seorang pria, sebut saja si B. Karena cintanya si A ini ditolak oleh si B, maka kemudian dukun bertindak. Si A dengan gelap mata menemui seorang, dalam tanda kutip dukun ya, atau praktisi supranatural di daerahnya, untuk membuat si B terpikat dan tergila-gila padanya. Dan benar, tidak berselang lama si B kemudian jatuh cinta dan nembung pamit untuk menikahi si A. Keluarga si B kemudian merasa ada yang aneh, karena permintaan itu terjadi secara tidak wajar, mendadak, tiba-tiba, dan tanpa pikiran yang matang. Sehingga kemudian keluarga si B berinisiatif membawa si B ini ke praktisi yang lain untuk melakukan pengecekan apakah permintaan menikah ini dilakukan dengan wajar atau tidak. Ternyata tiba-tiba diketahui bahwa si B ini ada dalam pengaruh pelet. Dan benar, setelah mengikuti beberapa sesi pendoaan begitu ya, jadi diobati dengan cara didoakan, si B kemudian tersadar dan memang tidak ingin menikahi si A. Tidak mau kalah, si A kemudian melakukan peletnya kembali, mengirimkan serangannya kembali, sehingga si B kemudian menjadi lupa ingatan dan hanya tergila-gila, teringat-ingat, terngiang-ngiang dengan si A. Mengetahui hal yang tidak wajar ini, kemudian si B terus dipantau untuk terus melakukan sesi pengobatan atau didoakan, sehingga dia terhindar dari pengaruh negatif akibat dukun pelet. Sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi, hingga beberapa periode nampaknya membuat si dukun ini geram. Hingga akhirnya keluarlah sumpah bahwa apabila si B ini gagal menikah dengan si A, maka si B dan keluarganya akan dalam tanda kutip dibunuh atau dimatikan. Inilah ngerinya pelet ya. Kalau sudah menyangkut dengan harga diri dari seorang praktisi, maka apapun bisa terjadi. Mengetahui sinyal bahaya tersebut, beberapa komunitas ya, praktisi supranatural kemudian dipanggil untuk membantu melindungi si B. Terjadilah perang gaib antara beberapa praktisi dengan dukun yang melakukan pelet ini tadi. Ini nyata. Terlepas dari Anda mau percaya atau tidak, itu sudah kembali ke Anda masing-masing, ke pendengar masing-masing. Simbah terlibat dalam perang gaib itu, dalam proses melindungi si B.
Dalam suatu pertempuran di suatu ketika begitu, Simba melihat ke atas langit. Ada sesuatu yang janggal, yaitu sosok berwarna putih berukuran sebesar manusia normal, manusia dewasa. Tapi itu jauh di ketinggian, jauh sekali. Simba terkaget waktu itu, karena dia seperti the last boss begitu ya, bos terakhir atau penguasa terakhir yang mengirimkan penguasa-penguasa kecil-kecil prajuritnya itu untuk menyerang. Dia sempat terlihat berarti stage pertempuran ini, stage pertempuran ini sudah mendekati akhirnya kan begitu. Namun yang membuat Mbak Simba terkaget yaitu ukurannya. Dengan ketinggian yang seperti itu, kenapa ukurannya masih nampak sangat besar? Simba membayangkan andai kata itu dalam jarak yang dekat, maka sebesar apa sosok putih yang terlihat di atas angkasa itu tadi. Simba kemudian berunding, berembuk, berkomunikasi dengan beberapa praktisi yang lain. Ternyata mereka sama-sama melihat. Dan setelah sesi pertempuran itu berakhir dengan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah begitu ya, Simba konsultasi, tanya ke guru Simba bahwa ternyata itulah yang disebut dengan sosok Wewe Putih. Seumur hidup Simba melihat Wewe Putih ya baru sekali itu. Simba kira Wewe itu ya hanyalah jin-jin kelas ringan begitu ya, yang biasanya suka menyembunyikan anak kecil. Simba tidak sampai berpikiran bahwa Wewe itu benar-benar bisa turun terjun ke dalam medan pertempuran. Ya itulah yang Simba sebut dengan strategi. Sebagaimana genderuwo yang sering kali dianggap remeh karena dianggap jin kebon, namun dia menyembunyikan power yang luar biasa. Wewe pun nampaknya demikian. Ada ras-ras Wewe tertentu yang dia merupakan pimpinan Wewe yang memang secara level berbeda dengan Wewe biasa. Konon Wewe Putih ini adalah peliharaan praktisi-praktisi tua yang memang masih menganut ajaran-ajaran kuno. Dan untuk memilikinya pun harus ada tumbal yang dikorbankan, nyawa ya, sebagai upah atau hadiah yang diberikan kepada Wewe ini agar si Wewe ini mau membantu si praktisi. Kebenarannya wallahu alam, karena itu adalah sebuah fenomena yang Simba masih berusaha mencari kebenarannya. Namun Wewe Putih ya, keberadaan Wewe Putih ini ternyata memang ada. Dia bukanlah entitas yang hasil atau produk halusinasi, namun memang benar-benar nyata. Dan kekuatannya memang tidak bisa dianggap remeh semacam itu. Lalu bagaimana kabar si B hari ini? Kami kehilangan kontak dengan beliau. Entah apakah beliau kemudian diungsikan keluar pulau atau bagaimana, yang jelas si B ini sudah tidak ada di rumahnya. Kemudian kami juga kehilangan jejak. Entah bagaimana nasibnya sekarang juga tidak ada yang tahu. Itulah kenapa Simba kemudian menyebutnya dalam pertempuran kali ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kenapa? Karena akhirnya si B pun entah bagaimana nasibnya, si A pun tidak bisa menikahi si B karena si B kemudian hilang atau diungsikan begitu oleh keluarganya, dan urusan kami dengan dukun pelet itu pun kemudian berhenti. Oke, itulah yang bisa Simbah ceritakan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat positif bagi para pendengar semua. Tentunya ambil manfaat dan pesan yang positif serta tinggalkan hal-hal yang negatif. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita Simbah berikutnya.